Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya sehingga saya berkesempatan untuk membuat sebuah video pembelajaran tentang pendidikan jasmani adaptif. Dan tak lupa pula kita panjatkan selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Afdal dari program studi pendidikan jasmani dengan NIM 241730853 angkatan 24 kelas B. Selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan inspiratif, yaitu memahami karakteristik anak dengan gangguan fisik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mampu memahami bagaimana kondisi anak dengan gangguan fisik, mengenali karakteristik mereka, serta mampu menyesuaikan kegiatan pendidikan jasmani agar semua peserta didik tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dengan aman, nyaman, dan penuh semangat. Baiklah teman-teman, tahukah kalian bahwa pendidikan jasmani adaptif merupakan bagian dari pendidikan jasmani yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang memiliki gangguan fisik. Kata adaptif berarti menyesuaikan. Jadi pendidikan jasmani adaptif adalah pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan peserta didik agar mereka tetap bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik dan olahraga. Tujuan dari pendidikan jasmani adaptif bukan hanya untuk meningkatkan kebugaran tubuh, lebih dari itu. Penjas adaptif bertujuan untuk 1. Mengembangkan kepercayaan diri anak, 2. Melatih kemampuan sosial, dan 3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap aktivitas fisik. Kenapa penjas adaptif dapat mengembangkan kepercayaan diri anak, melatih kemampuan sosial, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap aktivitas fisik? Karena penjas adaptif memberikan kesempatan bagi setiap anak termasuk yang memiliki gangguan fisik untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan jasmani. Melalui pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan anak, mereka dapat merasakan keberhasilan dalam setiap aktivitas. Hal ini menumbuhkan kepercayaan diri dan rasa bangga terhadap diri sendiri. Selain itu, kegiatan jasmani adaptif mendorong anak untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sekelasnya, sehingga kemampuan sosial dan empati mereka juga berkembang. Dan yang paling penting, ketika anak merasa diterima, aman, dan senang selama beraktivitas fisik, maka secara alami akan tumbuh rasa cinta terhadap olahraga dan gaya hidup sehat. Jadi, penjas adaptif bukan hanya sekedar olahraga, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan diri, kebersamaan, dan semangat hidup aktif bagi semua anak. Baiklah, sekarang mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gangguan fisik. Gangguan fisik adalah suatu kondisi di mana seorang mengalami kesulitan dalam menggerakkan tubuhnya secara normal, baik sebagian umum maupun seluruh bagian tubuh. Kesulitan ini biasanya disebabkan oleh kelainan pada otot, tulang, saraf, atau organ gerak lainnya. Dengan kata lain, anak dengan gangguan fisik mungkin tidak dapat bergerak secepat, sekuat, atau selincah anak-anak lainnya. Namun, hal itu tidak berarti mereka tidak mampu beraktivitas. Mereka tetap bisa berpartisipasi dalam kegiatan jasmani, hanya saja memerlukan pendekatan dan penyesuaian tertentu dari guru. Beberapa jenis gangguan fisik yang sering dijumpai di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah cerebral palsy atau CP. Ini merupakan gangguan pada sistem saraf yang mengontrol gerakan otot. Anak dengan kondisi ini sering tampak kesulitan menjaga keseimbangan, gerakannya kaku atau tidak terkoordinasi dengan baik. Mereka mungkin juga memerlukan bantuan seperti alat bantu jalan. Namun, dengan bimbingan yang tepat,
tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sederhana. Kedua, amputasi, yaitu kondisi kehilangan salah satu anggota tubuh seperti tangan atau kaki. Anak dengan amputasi perlu menyesuaikan aktivitas agar tetap aman dan bisa bergerak dengan nyaman. Misalnya, mengganti lari dengan berjalan atau menggunakan alat bantu prostetik. Yang ketiga, polio. Polio merupakan penyakit yang menyebabkan kelemahan pada otot tubuh, terutama di bagian tungkai. Anak dengan polio biasanya kesulitan berjalan atau berdiri lama, sehingga perlu aktivitas fisik ringan yang membantu memperkuat otot tanpa membuatnya cepat lelah. Keempat, kelainan tulang belakang. Ada beberapa bentuk seperti skoliosis, yaitu tulang punggung melengkung ke samping, kifosis atau punggung bungkuk, dan lordosis, di mana punggung bagian bawah melengkung ke depan. Kondisi ini dapat memengaruhi postur tubuh dan keseimbangan anak dalam bergerak. Kelima, kelainan bentuk tungkai, misalnya genufalgum atau lutut X dan genuvarum atau kaki O. Kelainan ini memengaruhi cara berjalan dan berdiri anak, sehingga guru harus memperhatikan aktivitas yang melibatkan beban pada kaki. Setiap jenis gangguan fisik memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, guru perlu memahami kondisi setiap anak secara individual. Dengan pemahaman yang baik, guru dapat menyesuaikan bentuk aktivitas, memilih alat yang tepat, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta mendukung. Yang paling penting, guru harus menanamkan dalam diri anak bahwa keterbatasan fisik tidak berarti keterbatasan semangat dan potensi. Perlu kita ketahui bahwa anak dengan gangguan fisik bukan berarti tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka tetap bisa belajar, bermain, dan berolahraga seperti anak lainnya, hanya saja dengan cara yang berbeda. Yang penting adalah bagaimana guru mampu menyesuaikan kegiatan dan memberikan dukungan agar mereka tetap bisa berpartisipasi secara aktif dan merasa dihargai. Secara umum, ada beberapa karakteristik anak dengan gangguan fisik yang perlu kita pahami. Memahami karakteristik ini sangat penting agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dan tidak menimbulkan rasa terbebani bagi anak. Pertama, keterbatasan kekuatan otot dan rentang gerak. Kondisi otot yang lemah membuat anak sulit melakukan gerak besar seperti melompat, berlari, atau melempar dengan kuat. Misalnya, anak yang mengalami polio mungkin hanya mampu berjalan pelan atau dengan bantuan alat. Guru perlu menyesuaikan intensitas kegiatan dan memberi waktu istirahat yang cukup agar anak tetap nyaman. Kedua, koordinasi gerak yang kurang stabil. Pada anak dengan cerebral palsy atau CP, misalnya, gerak tangan dan kaki seringkali tampak tidak terkontrol atau tidak seimbang. Gerakan sederhana seperti menangkap bola atau berjalan lurus bisa menjadi tantangan tersendiri. Dalam situasi seperti ini, guru harus sabar dan fokus pada proses, bukan hasil. Ketiga, cepat merasa lelah. Saat aktivitas fisik, energi tubuh mereka lebih cepat habis bahkan untuk aktivitas sederhana. Karena itu, kegiatan fisik sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan durasi yang lebih pendek, diselingi istirahat, dan menggunakan alat bantu bila perlu. Yang keempat, munculnya rasa minder atau rendah diri. Anak dengan gangguan fisik sering merasa berbeda dengan teman-temannya. Mereka mungkin merasa tidak mampu, malu, atau takut menjadi pusat perhatian. Disinilah peran guru menjadi sangat penting untuk memberikan dorongan, pujian, dan keyakinan bahwa setiap usaha adalah bentuk keberhasilan. Kelima, kecenderungan menarik diri dari kelompok. Kadang, anak menolak ikut kegiatan karena takut diejek atau merasa tidak diterima. Untuk itu, guru perlu menciptakan suasana kelas yang inklusif untuk mengajarkan teman-temannya untuk menghargai perbedaan. Pendekatan sosial seperti kerja kelompok atau permainan bersama dapat membantu anak merasa diterima. Sebagai guru dan pendidik, kita harus mampu menciptakan rasa aman dan penerimaan di lingkungan belajar. Ketika anak merasa diterima apa adanya, mereka akan berani mencoba, bersemangat, berlatih, dan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Karena sejatinya pendidikan jasmani adaptif
bukan hanya melatih fisik, tapi juga membangun rasa percaya diri dan harga diri setiap anak. Lalu bagaimana cara kita mengajar anak dengan gangguan fisik dalam pembelajaran jasmani? Tentu tidak bisa disamakan dengan anak pada umumnya. Diperlukan sikap sabar, pemahaman, dan strategi yang tepat agar setiap anak bisa berpartisipasi dengan aman dan percaya diri. Ada beberapa prinsip penting yang perlu kita pegang dalam mengajar anak dengan gangguan fisik. Prinsip pertama, fokus pada kemampuan, bukan kekurangan. Guru harus menekankan pada apa yang bisa dilakukan anak, bukan pada yang tidak bisa. Misalnya, jika anak tidak dapat berlari, mungkin dia tetap bisa berjalan cepat atau melempar bola dengan baik. Dengan menonjolkan kemampuan yang dimiliki, anak akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Ingat, setiap anak pasti memiliki potensi. Tugas kita adalah menemukannya dan mengembangkannya. Prinsip kedua, modifikasi kegiatan olahraga. Kegiatan jasmani harus disesuaikan dengan kondisi anak. Contoh, bola bisa dibuat lebih ringan, ukuran lapangan bisa diperkecil, atau jarak antar pemain bisa diperpendek. Dengan penyesuaian ini, anak dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman tanpa merasa tertinggal. Tujuan utama bukanlah persaingan, melainkan ketertiban dan kebahagiaan anak dalam bergerak. Prinsip ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Pastikan area bermain tidak licin, alat olahraga sesuai ukuran tubuh anak, dan tidak ada resiko cedera. Anak dengan gangguan fisik seringkali memiliki keseimbangan tubuh yang terbatas, jadi keamanan adalah prioritas utama. Lingkungan yang aman membuat anak berani mencoba hal baru tanpa takut jatuh atau disalahkan. Prinsip keempat, berikan motivasi positif. Pujilah usaha anak, bukan hanya hasil akhirnya. Kalimat sederhana seperti "kamu bisa" atau "kamu hebat" dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Motivasi positif membantu anak merasa bangga atas kemampuannya sendiri sekecil apapun pencapaiannya. Prinsip kelima, gunakan pendekatan sosial yang inklusif. Libatkan teman sekelas untuk menjadi pendamping atau partner bermain. Dengan begitu, anak dengan gangguan fisik merasa diterima dan menjadi bagian kelompok. Selain itu, teman-temannya juga belajar menghargai perbedaan dan menumbuhkan empati. Suasana kelas pun bisa menjadi lebih hangat, saling mendukung dan penuh semangat kebersamaan. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh penyesuaian atau adaptasi aktivitas jasmani yang bisa dilakukan untuk anak dengan gangguan fisik. Prinsip dasarnya adalah setiap anak harus punya kesempatan untuk ikut bergerak, berpartisipasi, dan menikmati kegiatan jasmani dengan caranya sendiri. Pertama, permainan bola. Dalam kegiatan melempar dan menangkap bola, gunakan bola yang lebih besar, ringan, dan lembut agar lebih mudah dikontrol. Bola plastik atau bola busa bisa menjadi pilihan yang aman. Jika anak kesulitan melempar bola ke udara, guru bisa memberikan alternatif seperti menggulingkan bola di lantai menuju teman atau target tertentu. Dengan cara ini, anak tetap dilibatkan dalam permainan tanpa harus melakukan gerakan yang beresiko atau terlalu berat. Kedua, lari estafet. Aktivitas lari yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Bagi yang tidak bisa berlari, kegiatan dapat diganti dengan berjalan cepat, melangkah di tempat, atau bahkan menggunakan kursi roda. Yang terpenting adalah kerjasama dan semangat tim. Guru bisa menekankan pada nilai sportivitas dan kebersamaan, bukan kecepatan atau kemenangan. Ketiga, senam ringan. Senam sangat baik untuk menjaga kelenturan dan sirkulasi tubuh. Namun, pada anak dengan keterbatasan gerak, fokuslah pada kelenturan tubuh, pernapasan, dan keseimbangan sederhana. Gerakan bisa dilakukan sambil duduk di kursi, seperti memutar pergelangan tangan, mengangkat bahu, atau menarik napas dalam. Dengan latihan ini, anak tetap aktif tanpa kelelahan berlebihan. Yang keempat, lompat tali. Jika anak kesulitan melompat, kegiatan ini bisa dimodifikasi menjadi langkah di atas garis warna di lantai. Gerakan sederhana ini tetap menstimulasi koordinasi kaki dan keseimbangan tubuh, namun lebih aman dan mudah dilakukan
tanpa musik atau ritme agar aktivitas tetap menyenangkan. Yang kelima, renang adaptif. Renang merupakan kegiatan yang sangat baik untuk anak dengan gangguan fisik karena air membantu menopang tubuh dan mengurangi beban pada sendi. Gunakan pelampung tambahan, tali penyangga atau bimbingan langsung dari guru. Aktivitas sederhana seperti menggerakkan tangan di air atau mengapung pun sudah memberikan manfaat besar bagi otot dan pernapasan anak. Intinya, dalam pendidikan jasmani adaptif, yang terpenting bukan seberapa sempurna gerakannya, tetapi seberapa besar partisipasi dan keberanian anak untuk mencoba. Ketika anak merasa didukung dan dihargai, setiap gerakan sekecil apapun menjadi langkah besar menuju perkembangan fisik dan mental yang lebih baik. Peran guru dalam pembelajaran jasmani adaptif. Dalam pendidikan jasmani adaptif, peran guru sangatlah besar. Guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga menjadi sosok yang mampu memahami, membimbing, dan menginspirasi setiap anak dan kondisi yang berbeda. Pertama, guru harus berperan sebagai fasilitator. Artinya, guru membantu siswa menemukan cara terbaik untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan jasmani. Guru menyesuaikan aktivitas, alat maupun aturan-aturan permainan agar semua anak dapat ikut serta dengan nyaman dan aman. Kedua, guru berperan sebagai motivator. Anak dengan gangguan fisik seringkali menghadapi rasa minder atau takut gagal. Disinilah pentingnya dorongan semangat dari guru melalui kata-kata positif, pujian, dan dukungan yang membuat anak tidak mudah menyerah. Yang ketiga, guru menjadi observer atau pengamat. Guru harus jeli memperhatikan setiap perkembangan kemampuan fisik, mental, dan sosial anak. Dengan begitu, guru bisa menyesuaikan latihan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa dari waktu ke waktu. Keempat, guru juga dapat berperan sebagai inovator. Guru yang kreatif mampu modifikasi alat, permainan, atau metode pembelajaran agar tetap menarik dan menantang bagi anak-anak. Misalnya menggunakan bola busa, tali warna, atau permainan sederhana yang melatih kerjasama dan kepercayaan diri. Selain itu, guru tidak bekerja sendiri. Diperlukan kerjasama dengan orang tua, fisioterapis, dan tenaga kesehatan agar program latihan dilakukan benar-benar aman dan sesuai kemampuan anak. Dengan peran yang menyeluruh ini, guru menjadi jembatan bagi anak untuk mengenal potensi dirinya, mencintai aktivitas jasmani, dan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri serta mandiri. Dampak positif pembelajaran adaptif. Dengan penerapan pembelajaran jasmani adaptif yang baik, anak-anak dengan gangguan fisik akan merasakan banyak manfaat. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, mampu berinteraksi sosial dengan lebih baik, dan memiliki sikap pantang menyerah. Selain manfaat bagi anak, seluruh lingkungan sekolah pun ikut belajar untuk lebih inklusif, menghargai perbedaan, dan membangun empati. Kesimpulannya adalah, pendidikan jasmani adaptif bukan sekedar tentang olahraga. Ini adalah tentang kesetaraan, kemanusiaan, dan kesempatan untuk semua anak agar bisa tumbuh dan berkembang melalui aktivitas fisik. Setiap anak berhak mendapatkan ruang untuk bergerak, bermain, dan belajar tanpa batas dan tanpa diskriminasi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan jasmani adaptif. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.